Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri semua? Semoga tetap sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bersyukur sekali di video pertama ini kita bisa berjumpa meskipun lewat video untuk pengenalan materi kelas 8. Ini adalah materi-materi yang akan kalian dapatkan sepanjang belajar di kelas 8 di semester pertama ini. Baik, sebelum masuk ke materi, Ustadz ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ustadz adalah Ruslan, berasal dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sekarang mengajar di kelas 8 AB dan kelas 12A sampai E. Kita akan berjumpa dan insya Allah lebih banyak lagi bercerita di kelas nantinya ya, insya Allah. Baik, ini adalah sejumlah materi yang akan kalian terima di semester pertama kelas 8. Ada 5 materinya. Yang pertama adalah teks berita, sudah sangat familiar ya, sering mendengarkan ini. Yang kedua nanti adalah teks iklan, slogan, dan poster. Bedanya apa ya? Oke, nanti kita akan bahas insya Allah. Yang ketiga adalah teks eksposisi ya, Eksposisi itu apa sih? Ya, eksposisi. Yang keempat nanti ada berpuisi, menulis sekaligus juga latihan berpuisi insya Allah. Dan materi kelima, bab 5 adalah teks eksplanasi ya, explain yang menjelaskan. Di akhir nanti ada UAS sebelum liburan lagi. Alhamdulillah, itu materi-materi yang akan kalian terima di kelas 8 nanti. Baik, yang pertama adalah berita atau teks berita. Lihat gambar yang tampil di layar ya. Itu apa sih? Iya, betul sekali. Itu gambar polisi India ya, yang menggunakan helm berbentuk virus corona gitu ya. Oke, berita itu apa sih? Iya, berita itu sering kalian temukan di televisi, surat kabar, apalagi? Atau media massa yang lain ya, banyak. Jadi berita ada di media, sering kita dapatkan gitu. Bahkan lewat WA juga banyak berita-berita yang disebarkan. Kalau begitu apa itu berita? Berita itu biasanya berbentuk orang melaporkan ya. Orang melaporkan, reporter itu melaporkan, atau laporannya dalam bentuk tulisan, ya, tulisan di media cetak. Di surat kabar misalnya. Kalau begitu apa itu berita? Mari kita lihat. Definisi yang cukup singkat tentang berita ya. Laporan. Ingat kata kuncinya, diingat saja. Laporan tentang satu peristiwa yang hangat di media massa. Laporan. Ya karena memang berita itu untuk dilaporkan. Apa yang dilaporkan? Peristiwanya. Peristiwa apa? Apakah peristiwa yang terjadi sepekan yang lalu? 2 tahun yang lalu? Bukan ya. Peristiwa yang hangat atau aktual terjadi di masyarakat, terjadi di sekitar kita, itu dilaporkan ya, dalam bentuk berita. Kemudian disampaikan di media massa. Ini ciri berita yang bisa kita tarik menjadi sebuah definisi. Laporan tentang peristiwa yang hangat terjadi di masyarakat dan dilaporkan lewat media massa. Itulah definisi berita. Selanjutnya adalah unsur-unsur berita. Ada berapa unsur-unsur berita? Sering mendapatkan ini ya, 5WH. Atau bisa kita singkat menjadi asidik meba. Apa itu? Apa? Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Apa beritanya? Ya. Yang kedua adalah siapa? Siapa yang terlibat dalam berita itu? Siapa yang diberitakan? Siapa yang mendapat juara? Siapa yang berhasil menyelesaikan hafalan Qur'annya? Siapa yang, Masya Allah, siapa ya? Biasanya orang ya, meskipun yang lain juga bisa menjadi objek yang diberitakan. Selanjutnya adalah di mana? Di mana berita itu terjadi? Ini tempatnya harus jelas. Harus jelas agar orang-orang atau khalayak ramai bisa mengecek, memastikan kebenaran berita itu. Kapan terjadinya? Unsur yang keempat, tentang waktunya harus jelas. Hari apa, tanggal berapa, pukul berapa.
Lebih lengkap, lebih bagus karena memudahkan nanti pengecekan kebenaran berita tersebut. Yang kelima adalah mengapa? Mengapa kegiatan itu terjadi? Mengapa kegiatan itu dilaksanakan? Mengapa peristiwa itu terjadi? Ini ada dalam struktur berita itu ya nantinya. Yang terakhir adalah bagaimana? Bagaimana prosesnya? Bagaimana selanjutnya? Bagaimana kejadiannya? Jadi 6 unsur ini, 6 bagian ini itu penting sekali ada dalam berita. Mengapa? Agar kita mengetahui berita itu dengan jelas dan terhindar dari berita bohong alias hoax. Nah, jika kalian mendapatkan sebuah informasi atau katakanlah itu sebuah berita, dikatakan sebuah berita, tetapi ada unsur penting yang hilang di sana, misalnya tidak ada waktunya, waktunya tidak jelas, atau tempatnya tidak jelas. Nah, itu patut dicurigai, itu berita yang tidak benar, itu informasi yang keliru, informasi yang perlu kita cek kembali, betul tidak? Jangan langsung disebarkan karena bisa menimbulkan kegaduhan nantinya ya, bisa menjadi penyebar berita hoax, itu berbahaya. Agama kita juga melarang penyebaran berita-berita bohong. Baik, itu materi pengantar ya tentang yang pertama tadi adalah definisi berita. Berita itu apa? Laporan hangat terjadi di masyarakat, ada di media massa ya. Laporan peristiwa hangat dan media massa ya. Laporan peristiwa hangat media massa. Laporan yang peristiwa, laporan tentang peristiwa hangat atau aktual yang terjadi di masyarakat dan dilaporkan lewat media massa. Kurang lebih bisa seperti itu definisinya. Kemudian unsurnya ada 6, sidik neba 5 WH. Baik, demikianlah pengantar materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakumullah khairan. Sampai jumpa di kelas kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.